Tips cerdas mengatur keuangan untuk wanita single. Fase melajang sering digunakan orang untuk berbenah kehidupan dan menata keuangannya terlebih dahulu agar memiliki hidup terjamin dan lebih sejahtera. Setiap wanita harus mampu melakukan manajemen keuangan pribadinya. Wanita hendaknya sanggup mengelola segala aset dan kekayaan pribadinya sendiri. Berikut beberapa tips cerdas mengatur keuangan untuk wanita single. 1. Miliki rencana hidup. Kamu harus memiliki rencana hidup di masa depan, misalnya membeli rumah, mobil, investasi, atau hal penting lainnya. Apapun rencana hidupmu, mulailah untuk membuat rencana anggaran untuk mewujudkan rencana hidup yang kamu impikan dengan mulai untuk menabung atau berinvestasi dan mewujudkannya. 2. Buat dan rencanakan anggaran. Setelah memiliki rencana hidup, mulailah dengan melakukan perencanaan finansial yang dapat membantumu mengelola penghasilanmu untuk mewujudkan impianmu. Lakukan budgeting sederhana, contohnya dengan porsi pengeluaran untuk kebutuhan primer, 40%, cicilan atau angsuran utang produktif, 30%, tabungan atau investasi, 20%, dan hiburan, 10%. Dengan skema seperti ini, gaji atau hasil usaha tak amblas di akhir bulan. Untuk persentase tersebut disesuaikan dengan kemampuan. 3. Pisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari dan hiburan. Agar budgeting lebih mudah dan kamu tidak tergoda untuk mencomot uang dari pos pengeluaran primer atau tabungan untuk jajan. Coba pisahkan rekening untuk setiap pos. Jika tidak memungkinkan, setidaknya kamu bisa memisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari dan hiburan. Cara yang lebih mudah, kamu bisa menggunakan beberapa kartu atau rekening untuk setiap pos pengeluaran, yaitu dengan membagi pendapatan menjadi beberapa rekening. 4. Belanja lebih terencana. Belanja adalah hobi yang melekat dan tidak bisa digantikan bagi wanita. Lakukanlah acara belanja dengan terencana, catat seluruh item yang perlu dibeli dan sesuaikan dengan anggaran belanja setiap bulannya dan sesuai dengan kebutuhan. List kebutuhan belanja sebelum pergi ke tempat belanja agar sesampai tempat belanja tidak menjalar ke barang yang tidak dibutuhkan. Belanja per bulan akan lebih hemat karena pengeluaran dilakukan sekaligus dalam satu kali kesempatan. 5. Hindari cicilan untuk barang yang tidak menghasilkan. Hindari utang non-produktif. Boleh mengangsur hanya untuk barang yang harganya belum terjangkau buatmu. Namun, pastikan barang yang dicicil itu bermanfaat buat untuk menambah penghasilan atau memperlancar pekerjaan. Misalnya beli kamera mirrorless dengan cara mengangsur buat mendukung side job, mencicil laptop bagus buat WFH, atau beli smartphone yang memang perlu buat mengkomunikasikan pekerjaan. Cicilan yang sebaiknya dihindari adalah yang termasuk utang non-produktif. iPhone terbaru buat upgrade level keren. Kalau memang benar-benar ingin memilikinya, sebaiknya menabung terlebih dahulu. 6. Bedakan self-reward dan boros. Banyak kaum muda yang kesulitan menabung dengan dalih mengutamakan self-reward. Padahal, tidak harus duduk ngopi cantik tiap weekend atau order makanan fancy tiap malas makan. Perlu diingat, pengeluaran untuk self-reward idealnya hanya 10% dari gaji. Sebaiknya, dana untuk self-reward ini juga tidak lebih dari 20% dan tidak dilakukan setiap weekend. 7. Buat uangmu bekerja. Mempunyai sumber penghasilan lebih dari satu untuk saat ini sangat dianjurkan, bahkan menurut orang-orang yang berduit, kita tidak akan pernah kaya hanya bertumpu pada satu gaji. Pertimbangkan untuk menambah penghasilan dengan memiliki kerja sampingan, hingga menciptakan passive income. Apalagi saat ini banyak sekali cara mendapatkan passive income tanpa harus bekerja di luar rumah atau kantor. Atau kamu bisa menginvestasikan sebagian penghasilanmu melalui reksadana atau saham atau instrumen investasi lainnya. Namun kenali dan pahami ragam bentuk investasi dan mulailah belajar melakukannya sedini mungkin. Dengan begitu, uangmu akan bekerja, dan kelak kamu pun sanggup memenuhi target keuangan jangka panjangmu. 8. Membentuk dana darurat. Selain menyisihkan minimal 5 hingga 10% dari penghasilan untuk tabungan, kamu pun perlu membentuk dana darurat untuk mengantisipasi kondisi tak terduga seperti sakit, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Adapun besarannya bisa berkisar antara 4-12 kali dari biaya hidup satu orang per bulannya. Misal, jika kamu single membutuhkan biaya hidup minimal 5 juta rupiah per bulan, maka bentuklah dana darurat sebesar Rp20, 60 juta. Jika kamu masih menanggung orang tua atau anggota keluarga lainnya, atau sudah menikah kelak, tentu jumlah ini akan semakin bertambah. 9. Evaluasi dan financial check-up secara berkala.
Pengaturan keuangan yang terawasi dengan baik dapat dievaluasi untuk kemudian ditingkatkan. Selalu evaluasi secara berkelanjutan mengenai kondisi keuanganmu saat ini. Apakah sudah sehat? Pastikan kondisi finansialmu tetap ideal, sehat dan tidak lebih besar pasak daripada tiang. Manfaatkan juga momen ini untuk melunasi utang, menambah aset dan membangun kekayaan diri. Teruslah tingkatkan nilainya. Dengan demikian, maka pribadi, kondisi keuangan, serta perencanaan masa depanmu akan terarah lebih baik dan senantiasa maju berkembang dari waktu ke waktu. Selalu rencanakan keuanganmu agar tidak boncos di masa depan. Terima kasih sudah menonton.